Aduh, cek dong. Terus, terus. Hah? Lampu tembak kamu. Segera hentikan perambahan hutan di Mosa Kabupaten Tapsel. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya, namun seiring dengan berjalannya waktu Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadikan faktor utama yang diperkirakan 70–75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Dari perspektif ekonomi, penebangan liar telah mengurangi pendapatan dan devisa negara serta diperkirakan kerugian negara mencapai 30 triliun per tahun. Di lain sisi penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bias menyapu sisa-sisa nutrisis dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan tersebut menjadi tidak memungkinkan. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air, dengan demikian akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi tetapi sekitar 80–90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar. Mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Sebelumnya diberitakan prajurit TNI dari Koramil Siais Kodim 0212 Tapanuli Selatan bersama tim Parsadaan Rimni Tahi Harwaya Mardomo Bulung, HMB kembali berhasil menemukan aktivitas ilegal logging di Mosa, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 kemarin. Kita temukan tumpukan kayu olahan sekitar 3 kubik di dekat portal PT Panai Lika Sejahtera PLS. Berjarak sekitar 100 meter dari pelang merek Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, kata Ketua Rimni Tahi HMB Ahmad Kaslan Dalimunte. Temuan kayu olahan hasil pembalakan liar ini telah dilaporkan mereka lewat pesan WhatsApp ke Kapolsek Batang Angkola dan Kepala UPTKPH Wilayah X Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Kayu olahan dalam bentuk panel itu kita temukan saat turun ke lapangan bersama Babinsa dan prajurit Koramil Siais. Kita dokumentasikan dan sudah laporkan ke Kapolsek dan Kepala KPH, sebut Kaslan. Parsadaan Rimni Tahi HMB adalah wadah persatuan masyarakat Kekuryaan Sigalangan, Kekuryaan Siondop dan Sayur Matinggi Tapsel serta Kekuryaan Singkuang Mandailing Natal. 4 kekuryaan inilah pemangku tanah ulayat CX Areal PT PLS. Kemudian karena hak pengelolaan hutan HPH, perusahaan dipimpin Budianto alias Aseng Naga itu telah habis masa berlaku izinnya sejak tanggal 15 Februari tahun 2022 yang lalu. Maka HMB minta negara mengembalikan tanah ulayat mereka kepada 4 kekuryaan tersebut. Dijelaskan Kaslan, pada Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023, tim HMB bersama Babinsa dan prajurit Koramil Siais turun ke lokasi. Hal ini guna memastikan adanya aktivitas ilegal logging di X areal PT PLS sebagaimana pemberitaan yang sedang ramai di berbagai media. Ternyata benar, baru saja hendak memasuki portal, mereka melihat setumpuk kayu di belakang bekas barak yang terbakar. Setelah didekati, kayu tersebut masih basah dan diperkirakan baru ditumpuk di lokasi itu. Dengan adanya temuan ini, maka terbuktilah telah ada aktivitas ilegal logging di X areal PT PLS. Diduga kayu hasil perambahan liar itu diangkut ke kilang kayu sekitar wilayah Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan. Ini juga menjadi temuan tim HMB yang untuk kedua kalinya dalam sepekan terakhir. Pada Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023, dini hari,
Ketua HMB Ahmad Kaslan dan 2 anggota menghentikan truk bermuatan kayu dari Mosa. Dalam rekaman video percakapan dengan sopir, kayu itu diangkut dari Mosa Angkola Selatan atas suruhan Narul Ritonga. Untuk dibawa ke kilang kayu Haji Mahmudin di Kapuran, Desa Palsabolas Kecamatan Angkola Timur Tapsel. Namun hal ini dibantah Haji Mahmudin yang ditemui wartawan. Kami punya izin lengkap, bisa saja si sopir itu mengarang cerita agar cepat dilepaskan, katanya, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Sebelumnya pimpinan PT PLS, Budianto alias Aseng Naga, menyebut telah terjadi aktivitas ilegal logging di Mosa. Sebagian kayu itu diangkut ke kilang di Kapuran. Lagi-lagi Haji Mahmudin membantah itu dan minta bukti-bukti tuduhan tersebut. Selain itu, Aseng Naga juga menyebut aktivitas ilegal logging di Mosa dibekingi oknum aparat di Tapsel dan Sumut. Aparat pemerintah setempat juga disebutnya ikut membekini perbuatan melanggar hukum tersebut. Saat ini ada 20 mesin chainsaw yang dipakai untuk perambahan liar di area kita. Itu suruhan oknum aparat penegak hukum dan pemerintahan desa, ujarnya. Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni membantah itu dan memastikan tidak ada anggotanya yang berani membekini perbuatan tindak pidana, antara lain illegal logging. Jika ada ditemukan di lapangan dan terbukti anggota tersebut benar membekinginya, segera kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada pandang bulu, semua kita tindak, tegasnya. Iran Saleh Harahap, Kepala Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapsel, juga membantah adanya keterlibatan oknum pemerintah desa melakukan ataupun membekingi illegal logging. Dari Mosa Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, Sabar M. Sitompul melaporkan. Karena ada temuan di lapangan ya. Kalau saya ya, itu kata saya. Banyak di situ temuan. RKT-nya, reboisasinya, tembak pilihnya, alih fungsi kawasan, sawit yang udah ditanam di situ, sawit yang udah panen. Kalau kita nggak kena, itu kata saya, kata saya. Tapi kalau tim kami ke situ, ya, kenapa tidak bisa? Sampai hari ini saya tunggu pengambilan, pemindahan kawasan itu dah apa? Alihan fungsi kawasan itu ya, alih fungsi kawasan. Sawit di situ, sawit yang udah panen, yang sebelum panen. Hukum ini di mana ini? Hukum ini di mana? Jangan sama kami ditekankan hukum. Sementara ya, penegak hukumnya tidak mau menjalankan hal itu. Jadi ini yang saya takutkan nanti terjadi keributan-keributan semua ini. Saya mohonlah kepada pemerintah ya. Dan kami sudah mengadu juga itu dah. Ke Presiden Pak ya, terkait dengan kondisi ini. Terkait dengan kondisi yang kami investigasi ke lapangan.